Hari ini bawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Sesungguhnya hari-hari ini masukkan dan tenggelamkan kami dalam cinta lebih lagi. Buat roh kami lebih menyala-nyala Tuhan. Dan jangan biarkan ada kebekuan dan kesuaman dalam hidup kami. Kami mau melekat dan melekat. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tuhan, buat hidup kami menyenangkan-Mu. Buat hidup kami tertanam dalam hadirat-Mu. Buat setiap sel kami menyintai-Mu. Tuhan, ini doa kami. Jamin kami Tuhan hari-hari ini. Dan sungguh jangan pernah lepaskan. Karena Engkaulah segalanya. Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari berbicaralah. Karena kami siap mendengar. Tancapkan dan ingatkan kami. Buat setiap kami masuk dalam rencana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara, kalau menurut perhitungan daripada tanggalan atau saudara hari raya Imlek, maka kita memasuki tahun kuda. Saudara, dan selalu di dalam alam roh ada sesuatu yang bersamaan, saudara. Dan saya berdoa supaya saudara menangkap secara roh. Pada waktu saudara saya mulai berdoa untuk menghadapi tahun ini. Dan saat itu Tuhan berkata, "Nak, ini tahun adalah tahun dimulai dilepaskannya kuda putih yang di Alkitab." Saudara, mari kita buka kuda putih. Saudara, yang pertama yang ada di Alkitab, di dalam Wahyu 6 ayat yang kedua. Wahyu 6 ayat yang kedua. Saudara, total ada 4 kuda yang dilepaskan. Dan semuanya bicara hal-hal yang tidak enak. Saudara, tetapi itu dimulai dengan kuda putih. Saya akan bacakan buat saudara. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, kalau saudara baca selanjutnya akan ada kuda hitam, kuda merah, kuda belang-belang warna hijau. Saudara, 4 kuda ini sebenarnya bukan kuda yang baik. Ini kuda yang membawa saudara banyak hal. Tetapi khususnya kuda putih yang awal. Saat itu Tuhan bilang, itulah sebenarnya kemunculan daripada antikris. Dan kemunculan daripada si penyesat. Dan Tuhan berkata dengan sangat jelas, pada akhir zaman akan ada begitu banyak orang disesatkan. Saudara, mereka menjadi dingin. Mereka menjadi tidak percaya. Karena mereka disesatkan. Dan awal-awalnya saya tidak jelas dan mengerti persis bagaimana. Sampai kemudian saudara, Tuhan mulai memberikan penjelasan dan penjelasan. Nah saudara, tetapi Tuhan berkata, aku Tuhan memberikan lawannya. Saudara, dan lawannya ada di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Saudara, Wahyu pasal 19 ayat 11. Sama-sama kuda putih. Tetapi ini kuda putih yang berbeda. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih.
Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yaitu Yesus sendiri. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, akan ada berhadap-hadapan. Saudara yang satu dipimpin oleh Yesus sendiri. Dan setiap kita akan naik kuda putih. Saudara, setiap kita akan mempunyai kuasa yang begitu dahsyat keluar dari mulut kita. Sampai orang melihatnya, musuh melihatnya sebagai sebilah pedang tajam keluar dari mulut kita. Saudara, api cinta kita harus begitu membara, sampai seperti yang dikatakan di situ. Saudara, dari matanya saudara itu keluar, saudara, menyala-nyala. Dan saudara, itulah bagian kita. Tetapi ingat, ada kuda putih yang lain yang sedang dilepaskan. Dan kuda putih yang lain ini adalah roh antikris dan roh penyesat. Hari-hari ini saya berdoa kita waspada dengan apa yang saudara harus hadapi. Saudara, beberapa waktu saya bertemu saudara dengan seseorang dari gereja, bukan gereja setan, karena dia ini anak pendeta, saudara. Saudara, dia anak pendeta dan dia 4 bersaudara. Saudara, dia yang paling kecil dan dia ini yang paling dalam tanda kutip saudara nakal, jelek dan kurang pandai dan gemuk. Nah, saudara, pada waktu semua saudara-saudaranya begitu ajaib, pintar, baik, saudara kurus, langsing, maka saudara yang gemuk ini sering digodain sama saudaranya. Gendut gitu saudara ya. Kemudian sering sekali saudara dimarahin karena malas. Saudara, dan itu menimbulkan luka. Sehingga dia seringkali diam di kamar. Pada waktu dia diam di kamar umur 4 tahun. Tiba-tiba ada suara yang datang memanggil namanya. Pada waktu dia dipanggil namanya, dia tanya, "Kamu siapa?" Saudara, dan suara ini berkata, "Panggil semau kamu. Kamu mau panggil siapa saja boleh. Panggil papa, panggil teman, panggil apa saja boleh." Dia lari keluar, dia bilang sama papanya yang pendeta, Papa, di kamar ada orang yang ngajak saya bicara." Saudara, dan papanya ngomong begini, "Halah, itu halusinasi. Kamu kebanyakan tidur." Sudah, jangan dipikirin. Saudara, dia diam. Dan roh ini terus datang, mengajak dia bicara, mengajari dia sangat banyak dari tahun ke tahun. Saudara, hari-hari ini sejujurnya saya sudah melayani lebih dari 10 anak yang sejak usia 6, 4 tahun, 7 tahun didatangi dengan roh. Dan mereka semua anak aktivis, hamba Tuhan, orang Kristen. Saudara, anak-anak ini dididik begitu rupa.
disiapkan untuk menjadi antikris, untuk menjadi penyesat, untuk menjadi musuh dari anak-anak Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa antikris itu dimulai dan datang dari antara kamu. Karena itu saya mau ingatkan setiap orang tua, kalau anakmu bermimpi kuasa-kuasa gelap datang, jangan anggap remeh. Saudara harus berurusan dengan roh-roh itu. Kalau anakmu cerita dan berkata, ada yang ajak saya bicara, ada yang tiba-tiba tawari saya hal-hal untuk jadi pandai, jadi cantik, saudara jangan anggap itu sepele. Ini waktunya saudara ngerti. Saudara, saya persingkat saja. Saudara, kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang? Karena sejak saya ketemu itu, saudara, saya tahu persis bahwa inilah yang Tuhan katakan, roh penyesat sudah ada dan sedang dibangkitkan. Saudara, dia bercerita bagaimana, saudara, ini singkat cerita, saudara, dia tumbuh akhirnya menjadi salah satu pilihan yang disiapkan menjadi ratu daripada si jahat. Saudara, dan untuk saudara dipersiapkan menjadi jenderal saja, bintang satunya iblis, itu butuh 7 tahun latihan secara intensif. Kalau mau menjadi ratu dan raja, itu harus 14 tahun minimal dilatih secara intensif. Pada waktu saya mendengar itu, saya sadar, kenapa Bahtera dibawa Tuhan 7 tahun. Dan baru setelah 7 tahun, Tuhan mulai bawa kita ke bangsa-bangsa. Rupanya Tuhan latih dan training kita intensif. Kenapa Tuhan suruh kita setiap kali Juni dan Desember? Karena Tuhan mau latih kita. Kenapa Tuhan suruh kita ke 33 provinsi? Itu semua latihan demi latihan, untuk membuat saudara dan saya menjadi pasukannya. Dan saya berharap orang-orang di sini yang sudah mengikuti Bahtera 7-8 tahun, di hadapan Tuhan dan di hadapan para malaikat, di hadapan iblis, engkau sudah jenderalnya Tuhan. Saudara, dan dia berkata ada sesuatu yang aneh. Kalau saudara disamakan, itu ritmenya sama, saudara. Pada waktu Bahtera membagikan selendang, saudara, iblis membagikan selendang kepada semua para, dalam tanda kutip, orang-orang pilihannya. Tapi selendang itu, saudara, kalau di kita, itu bisa menjadi senjata pedang menghabisi. Dia bilang, kalau di kami, selendang itu berubah menjadi ular yang mengerikan. Saudara, dan anak ini, saudara, tumbuh. Dia pada saat Bu Nani, saudara masih ingat, membagikan cincin. Saudara, iblis juga membagikan cincin ke semua jenderal-jenderalnya. Saudara, dan dia berkata, buat mereka yang sudah level jenderal, minimal punya 4 jubah. Saudara, dan dia bilang jubah yang pertama adalah jubah perang. Itu isinya semua senjata. Dia bilang yang kedua jubahnya adalah jubah sebenarnya, saudara, keintiman. Tapi kalau mereka kenajisan buat intim dengan si jahat. Saudara, ada jubah pesta. Itu bicara tentang semua glamor yang begitu rupa. Saudara, dan yang terakhir ada jubah kerja. Yang kelihatannya biasa, di dalamnya itu semua isinya kutuk, isinya mandat dan perjanjian. Dan saudara, waktu dia lihat baju-baju profetik kita, dia berkata itu jubah kerja yang luar biasa.
Saudara, dan singkat cerita, dia makin dilatih iblis sampai bisa terbang. Dan dia selalu punya tugas untuk saudara masuk ke gereja dan menghabisi anak-anak Tuhan, calon-calon bintang, diseret jatuh. Tapi puji Tuhan, saudara, akhirnya sekali waktu dia masuk ke sebuah persekutuan kebaktian dari Bahtera, saudara, pada saat itu kebaktian di satu tempat itu, dan Pak Hadi dan Bu Linda ada di situ. Saudara, dan Bu Linda langsung menembak dia langsung dan berkata, kamu punya perjanjian dengan iblis. Walaupun prosesnya sangat panjang, tapi sejak hari itu dia kembali kepada Tuhan. Walaupun sampai hari ini satu demi satu harus dilepaskan. Tapi saya mau ceritakan bagaimana dia punya tugas untuk menarik jatuh bintang-bintang. Dan inilah pekerjaan roh penyesat. Saya berdoa malam ini menjadi sebuah peringatan buat setiap kita. Saudara, setiap kali dia sampai di satu kota, saudara, iblis dia langsung bisa melihat. Dia tahu di daerah mana ada mercusuar Tuhan. Dia bilang gereja boleh banyak, gereja yang punya otoritas dan ada hadirat Tuhan itu seperti mercusuar, nyala atasnya. Tapi gereja yang sangat-sangat menyala di hadapan Tuhan, gereja yang berapi-api, gereja yang on fire, itu gereja seperti tiang api. Saudara, dan dia bilang hari-hari ini musuh nomor satu daripada si jahat adalah Bahtera. Karena hari-hari ini kemanapun kebaktian Bahtera, itu nyalanya seperti tiang api. Dan itu membuat iblis gerah sekali. Dan dia berkata kalau yang seperti mercusuar, dia bisa bawa iblis masuk ke dalam. Saudara, jadi dia akan duduk dan iblis disebar, saudara, di tengah-tengah. Tapi kalau dia bilang nyala apinya itu seperti suluh, seperti tiang api, maka iblis itu tunggu di luar, tapi dia masuk ke dalam, saudara. Dan dia duduk, dia amati. Nah, dia berkata, saudara, setiap orang itu bercahaya yang sungguh-sungguh. Pada waktu dia bicara seperti itu, saya berkata, ayatnya mana ya Tuhan? Dan Tuhan bilang, baca Daniel. Mari saya bacakan supaya saudara tidak berpikir, saudara, ini cuma dongeng. Saudara, Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Saudara, dia berkata setiap orang itu bisa dilihat sinarnya. Kalau dia berdampak dan memenangkan banyak jiwa, itu orang berbahaya. Sinarnya terang banget. Saudara, dan dia jelaskan sinarnya itu bisa bermacam-macam. Saudara, ada sinar penginjilan, ada sinar karakter, ada sinar, saudara, kekudusan. Dan itu bisa kelihatan. Dia bilang sekali kebaktian, dia bisa tahu. Ini berbahaya. Ini bintangnya Tuhan. Tapi dia berkata, oh yang ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak menyala, buat dia tidak masalah. Boleh Kristen, toh tidak berdampak. Dan belum tentu selamat. Tapi semua yang bersinar, semua yang nyala, semua yang seperti bintang, dia bilang pulang akan diikuti
oleh satu atau dua setan. Tidak bisa dekat, tapi diikuti. Saudara dan dia berkata, ikuti aja. Tunggu saat baik. Mungkin saudara berkata, mana ayatnya? Ingatkah saudara pada waktu iblis habis mencoba Yesus? Dikatakan, iblis mundur. Tapi menunggu saat baik. Dia tunggu. Lalu dia berkata, simple. Nanti misalnya dalam hidup, iblis buat gara-gara. Tiba-tiba misalnya saudara ya, mobil saudara ditabrak. Jeder. Nah saat itu kesempatan bagus. Si iblis ini, si roh yang ngikutin ini akan mulai berkata, percuma kan pengurapan? Sudah pengurapan. Ya, sudah doa. Sudah pakai stiker T. Masih kena juga. Saudara dia berkata tidak perlu saudara jawab. Kalau saudara diam, artinya saudara setuju. Itu langsung lubang. Dan kalau lubang itu langsung dia masukkan. Seperti benih atau akar. Masuk langsung. Teng. Kalau saudara kemudian pulang bertobat, bersyukur, nangis, kemudian on fire, maka akar itu terbakar. Tapi kalau tidak, akar itu tumbuh. Jadi makin gede dan makin gede. Dia bilang, diikuti lagi, tunggu. Nanti kemudian ada orang mengecewakan. Saudara ditolongi malah ngomongin. Dia ngomong lagi, percuma kan? Tidak ada saudara-saudaraan. Orang itu hidup sendiri. Gombal namanya saudara. Begitu saudara diam, masukin lagi. Klak. Karena itu tadi dikatakan, mereka yang naik kuda putih bersama-sama dari Yesus, dari mulutnya keluar apa saudara? Pedang yang tajam. Itulah firman Tuhan. Diam artinya saudara tidak gunakan pedang. Hari-hari ini engkau tidak bisa diam. Begitu suara itu muncul, counter dalam nama Yesus. Engkau harus bicara lewat mulutmu. Karena dengan perkataan engkau dibenarkan. Kalau hari-hari ini saudara tidak pakai dan gunakan mulutmu untuk mengontar, itu akan terus tumbuh. Dan itu membelit engkau. Dan dia berkata, tidak usah lama-lama bu. Biasanya 3 bulan. Mereka para bintang mulai kehilangan sinarnya. Dan biasanya cukup 1 tahun. Mereka akan jatuh dalam dosa. Cara pikir mereka akan kebalik semuanya. Mereka akan dikuasai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan roh penyesat yang bentuknya seperti kayu belit semua. Dan dia berkata, di depan kami orang itu sudah mati. Walaupun dia masih berjalan. Iblisnya pergi kalau sudah. Dan selesai. Dan dia akan cari mangsa yang lain. Dia bilang dia buat puluhan gereja. Habis. Dia buat puluhan bintang bahkan ratusan. Tidak bercahaya lagi. Mati. Secara rohani. Pada waktu dia jelaskan saya ngerti. Saudara sebenarnya dia masuk ke tempat satu kota di mana saya ketemu.
Saudara, di kota itu, saudara, dulunya ada satu kebaktian cabang dari Bahtera. Saudara, setiap kebaktian tidak banyak, 100 orang. Rata-rata, saudara, mereka terdiri dari imam, mempelai. Kebetulan sekali di tempat itu tentaranya itu cuma 2 orang, saudara. Dari 100 yang panggilan tentara cuma 2 orang, saudara. Yang lain semuanya panggilan-panggilan yang lain, termasuk raja dan sebagainya. Dan sebenarnya dia masuk ke sana setahun yang lalu. Karena apa? Iblis bilang begini, itu mercusuar, habisi. Dia datang ke sana, saudara. Sekali datang, dari 100, saudara, itu jadi 5 orang dalam waktu 4 bulan. Saudara, pemimpinnya, panggilannya raja, pemimpinnya, terus beberapa yang panggilannya mempelai dan sebagainya, semua berantem. Tapi yang paling ngeri pemimpinnya yang di atas, yang panggilannya raja. 1 tahun tidak bisa tidur, tidak bisa makan, kayak orang gila. Dia berkata sama saya, "Bu, saya ini anak Tuhan, ikut Bahtera dari awal Bahtera. Bisa pengen bunuh diri berkali-kali." Saudara, dia mengalami yang namanya depresi akut. Sampai emahnya bocor. Dan dokter bilang tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dia bilang, "Saya tidak ngerti." Sampai akhirnya saya bersyukur, saudara, ada beberapa orang datang dan ngajari dia perang. Dan Tuhan mulai balikkan keadaan. Hari ini, saudara, dia jadi begitu kuat. Dia berkata, "Saya benar-benar bertobat. Dulu saya cuma berpikir saya ini raja. Tapi hari ini saya ngerti banget. Saya raja yang harus berperang." Saudara, di tempat dia sekarang, dia berkata, imam yang berperang, ya, mau yang disebut mempelai yang berperang. Dia bilang, "Kami ini sudah lihat, kami ini korban, kami ini korban." Saudara, tapi orang ini cerita bahwa sebenarnya dia membuat begitu banyak pendeta gila. Tidak gila dalam arti yang, tapi mulai jadi seperti Saul. Dia ceritakan kondisi Saul itu sama hari ini. Puluhan pendeta seperti itu. Ketakutan kehilangan jemaat. Tidak bisa tidur. Gelisah. Bawaannya marah. Perpecahan di mana-mana. Dan dia bilang jumlah jemaat merosot tajam. Dia bilang, "Itu kerjaan kami. Itu kerjaan kami." Saudara, waktu saya dengar, saya berkata, kurang ajar. Kita tidak pernah tahu berapa orang yang hari ini menyusup di tengah kita. Saya berkali-kali, termasuk saat ini, setiap kali, saudara, saya khotbah di SARK, saya tahu pasti ada 3-4 utusan iblis yang datang. Tadi begitu saya duduk di situ, saya tahu ada beberapa utusan iblis. Tapi saya tidak peduli dengan mereka. Saya peduli dengan jemaat. Kalau hari ini saudara tidak sadar dan saudara pulang tidak berperang, saudara tidak kebaskan semua akar kepahitan. Alkitab pakai kata jelas akar kepahitan. Alkitab pakai kata jelas akar kekhawatiran. Saya baru ngerti waktu dia bilang itu bentuknya seperti akar ditaruh dan itu membelit. Saudara, saya lihat fotonya. Saudara, rumah dia direnovasi waktu dia bertobat. Dan pada waktu rumahnya itu semua diisi sama roh itu.
Saudara, pada waktu dibongkar ya, di dalam temboknya ini orangnya sampai bingung, saudara. Temboknya penuh dengan akar. Sampai orangnya bilang, "Bu, cara bikin begini bagaimana?" Katanya ya, "Ini keren," katanya saudara ya. Temboknya berakar-akar seperti ini loh kira-kira saudara ya. Tapi ini kan marmer. Tapi itu akar sungguh. Dan dia terus saudara berkata, "Itu tembok perlindungan kami. Tapi harusnya tembok perlindungan kita adalah tembok berapi." Saya berdoa supaya saudara pulang sadar. Apakah engkau bintang atau bukan? Kalau engkau bintang, engkau sedang diikuti. Engkau sedang diikuti. Dan itu waktunya engkau berperang. Dan setiap kata yang diberikan counter. Karena kalau tidak, itu akan jadi masalah besar. Mari kita akan teruskan. Sekarang bagaimana supaya saudara menjadi pemenang? Saudara, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai orang-orang berdosa. Sucikan hatimu, hai orang yang mendua hati. Saudara, hari-hari ini mari tunduk kepada Tuhan. Saudara, tunduk artinya ketaatan mutlak. Saya hari-hari ini tuh lihat sesuatu yang ajaib, saudara. Tadi malam tiba-tiba saya bangun, itu kan ada petir, jeder gitu saudara. Terus kemudian Tuhan bilang begini, "Bangun, cepat, minta puting beliung, habiskan semuanya." Saudara, dan saya lakukan itu. Itu saudara, tiba-tiba hujan itu cuma begini, beres, terus hilang, set, hilang, habis. Tapi saudara, beberapa hari yang lalu tiba-tiba petir, jeder. Tuhan bilang gini, "Bangun." Saya bangun, tapi sembari ngantuk-ngantuk. Tuhan bilang, "Perang nak." Sembari perang dalam nama Yesus, tidur lagi. Langsung saudara, banjir saudara. Saya tuh hari-hari ini bilang, aduh, saudara, itu yang namanya rebutan berkat, sangat real. Saudara, beberapa hari yang lalu, hari Selasa yang lalu, Rabu yang lalu, jam 2 pagi, itu saya duduk, saya tidur, tiba-tiba Tuhan bilang gini, "Bangun, ambil berkatmu." Saudara, saya bisa tiba-tiba lihat jelas, itu ada malaikat sedang datang bawa berkat. Saudara, dan saya bilang ini, dalam nama Yesus saya ambil. Saya bilang, datang, tidak ada yang boleh nyentuh. Saya kawal sampai cuma 5 menit, tidur lagi. Saudara, jam 7 pagi orang bilang begini, "Bu, saya transfer 100 juta ya. Tuhan tadi jam 2 bangunin saya, suruh transfer Ibu Iin 100 juta. Saya enggak bangun, hilang tuh 100 juta. Dalam bulan ini, 2 bulan ini, Januari, Februari, saudara, saya itu sangat real. Setiap hari seperti itu. Setiap hari saya bisa lihat, kalau berkat itu datang, jam berapapun Tuhan bilang, "Ambil nak." Kalau saya malas ngambil, set, hilang. Selalu saudara. Sampai saya berkata, Tuhan, hari-hari ini kenapa begitu real? Sekali waktu saya bangun pagi-pagi, tiba-tiba Tuhan bilang ini, "Ambil tiang pancang buat rumah Shalom." Saudara, dan saya doa, saya bilang, "Saya ambil tiang pancang, saya ambil tiang pancang." Tiba-tiba saudara, jam selesai tidur, jam 9 orang BBM saya, "Bu, Tuhan bilang tiang pancang buat rumah Shalom seharga 4M, saya yang bayar."
Dan Tuhan bilang, kamu tidak bangun tadi pagi, 4M melayang. Hari-hari ini, kalau saudara tidak benar-benar tepat, habis. Saudara, pada waktu itu Stephen sama Tuhan dibilangin, pakai stiker T. Dia bilang, iya Tuhan, tapi ditaruh di tas, lupa. Jalan saudara ya, tidak ada apa-apanya loh saudara. Air cuma nggenang 15 cm. Mobil mati. Di starter tidak bisa, diapain tidak bisa. Dibawa saudara ke bengkel, singkat cerita dibilang semuanya api, semuanya. Dari transmisi, komputer, semua rusak. Mereka minta 120 juta buat ganti komputer dan transmisi. Saudara, saya bilang sama dia, terus kamu maunya gimana? Dia bilang, enggak mah, saya mau bertobat, saya mau deklarasi, saya perang. Saudara, dia bertobat, dia deklarasi. Itu cuma dilap, diberesi. Dia bilang, beresi, lap, pasang lagi. Enggak diapa-apain. Dilap, diberesin, pasang lagi. Nyala semuanya. Orang saya bilang, gimana mungkin? Sudah 2 hari dicek, komputernya jebol, transmisinya jebol. Sekarang setelah 2 hari didiemin, dilap, dimasukin, nyala semua sendiri. Komputernya nyala semua. Saudara, ini apa? Hari-hari ini tunduk kepada Allah dalam ketepatan. Kalau Pak Yusak bilang ini sudah zaman sak-det-saknyet, saudara, saya sungguh-sungguh rasakan 1 menit saja saudara. Saudara tidak taat, les hilang. Tuhan suruh saudara muji, saudara tidak muji, les hilang. Tuhan suruh, ini banyak saudara. Joshua bawa mobil ke Gunung Salak. Tuhan ngomong sama saya gini, bawa pulang. Dari sana bawa pulang. Saya bilang jangan nginep di sana, bawa pulang. Tapi saudara, saya tidak detail bilang jangan mampir mana-mana, bawa pulang. Saudara, dan itu cuma mampir makan. Kaca itu digebrak orang sampai 5 kali. Saudara, hari-hari ini tuh sesimpel itu. Kalau hari-hari ini saudara tidak tunduk kepada Allah, habis saudara. Yang kedua saudara, hari-hari ini lawan iblis. Jangan main-main. Saudara, saya ke sana, ke luar kota. Saya begitu masuk mobil, saya langsung ngomong begini, sudah ditumeni belum? Dia bilang, oh sudah Bu. Sudah benar, sudah. Tapi Tuhan ngomong gini, kamu ini lawannya tinggi, kamu harusnya yang lakuin. Saya tuh bawa tumen, tapi karena orangnya bilang sudah Bu, sudah 2 kali, saya mikir gini, kalau saya turun lagi, saya lakuin, sungkanlah. Sepertinya saya tidak percaya dia. Jalan saudara, ini mobil BMW paling baru 3 bulan. Saudara, bannya adalah jenis ban yang tidak bisa kempes. Ban yang spesial yang katanya tebalnya segini, ada rongga buat udara sedikit, terus lagi tebal segini. Jadi kalaupun kena apapun tidak bisa kempes. Saudara, itu jalan tidak kena apa-apa, tidak nabrak apa-apa. Tiba-tiba bunyi gedek 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 gedek. Saya bilang, ada apa ya? Minggir, pelek pecah. BMW baru 3 bulan dan bannya copek. Pada waktu saya bilang kebangetan. Tuhan bilang, lawan munat, lawan iblis, lawan iblis. Saya tidak tahu dengan saudara. Saya tahu beberapa masih sangat malas perang. Tetapi saya berkata, ini hari-hari yang sangat jahat. Ini hari-hari yang sangat mengerikan. Ini hari-hari yang menentukan. Saudara, dikatakan mendekat kepada Allah.
dan mendekat kepada Tuhan akan mendekat. Ada kata di situ, tahirkan. Seperti yang tadi saya katakan, tanpa saudara sadari banyak yang dimasukkan. Karena kita tidak counter. Karena mata kita tidak penuh passion. Saudara tidak ada nyala api. Nah, saya berdoa hari-hari ini. Mulai berkata, tahirkan aku Tuhan. Kalau saudara mulai mikir negatif tentang saudaramu. Kalau saudara mulai berkata, mana berdoa sia-sia. Kalau saudara mulai dimasukkan semua itu, akar-akar itu. Tahirkan. Tahirkan. Pulang, coba ingat-ingat semuanya. Dan minta Tuhan beresi. Saudara teruskan. Saudara, Efesus 4 ayat 27 dan mulai dari 26. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, pada waktu kemarin hari Sabtu Pak Yusak khotbah. Dan Pak Yusak bilang begini. Kejatuhan Gideon dimulai dari waktu dia marah. Saudara dan saya baru sadar. Waktu itu Gideon sudah perang. Saudara, musuh sudah hampir di tangan. Dia cuma minta roti. Tapi orang-orang bilang, mana? Bukankah Salmuna belum ada di tanganmu? Kami tidak mau kasih roti. Dan dia marah. Dan saat itu tiba-tiba roh itu mulai masuk. Kemarahan itu selalu membuat celah besar kepada iblis. Karena itu ayatnya berkata, jangan marah. Saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Hari-hari ini Tuhan mulai terus berkata, lihat nak, akhirnya tragis. Kemarahan itu membunuh lebih banyak, menghabiskan, membuat hidupmu hancur lebih dari yang pernah engkau pikirkan. Saudara ingat Kain marah dan ujungnya dia jadi pembunuh dan dibuang dari hadirat Tuhan. Saudara ingat Musa marah dan ujungnya dia tidak masuk tanah Kanaan. Saudara ingat Saul marah pada waktu ditegur Samuel. Ujungnya dia mati bunuh diri. Dan saudara tahu yang namanya Gideon. Gideon marah. Dan ujungnya 70 anaknya dibunuh. Mati. Tragis. Saudara, hari-hari ini akar kemarahan. Dan kalau saudara pelajari sekali lagi, kemarahan itu pakai kata akar. Pada waktu tadi saya doa, Tuhan bilang, nak, suruh setiap anak-anak Tuhan berurusan dengan akar kemarahan. Berurusan dengan akar kemarahan. Dan minta itu ditahirkan. Karena itu sebuah kesempatan untuk iblis habiskan kita. Saya sudah melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh, stroke. Sehari-hari ini sebenarnya hati saya itu menangis, saudara. Melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang istilah saya dipotong di tengah jalan. Dulu mereka orang yang diurapi. Tiba-tiba mereka stroke. Dan mereka menjadi orang tidak berdaya. Beberapa mereka sangat dipakai Tuhan. Tiba-tiba kena jantung dan mati. Saudara, beberapa mereka sangat, saudara, dulu oke banget. Tiba-tiba jatuh dalam perzinahan dan habis. Pada waktu saya dengar dan saya lihat, termasuk hamba-hamba Tuhan yang besar yang jatuh.
Tuhan tunjukkan salah satu yang hampir 80% mengena mereka adalah akar kemarahan. Dan biar malam ini saudara jujur sama Tuhan. Kalau ada akar kekhawatiran, kalau ada akar kemarahan, kalau ada akar saudara pahit, saya sungguh-sungguh berkata, teriak sama Tuhan, minta ditahirkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, terakhir 1 Korintus 7 ayat 5. Ini sebenarnya soal suami istri. Saudara, kalau nanti saudara baca di Amsal, ada lagi yang persis sama tapi bukan suami istri. Dikatakan janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Saudara, kata-katanya jelas, janganlah kamu saling menjauhi. Saudara, di Amsal saya pelajari ada sangat banyak. Beberapa dikatakan jangan kamu menjauhi ibadah. Saudara, di Amsal berkata jangan kamu menjauhi saudaramu, karena pada waktu engkau mulai menjauhi saudaramu, Amsal berkata engkau sedang membuang dirimu sendiri. Saya kaget. Tuhan berkata hari-hari ini buat sebuah ikatan persaudaraan yang dekat, dan biar kita ini terbuka satu dengan yang lain. Saudara, biasakan untuk menopang saudaramu, menyeret saudaramu, menggendong saudaramu, karena itu akan menjadi perlindungan yang ajaib. Saudara, di awal-awal Tuhan berkata kepada kami berenam, kenapa kalian harus bersatu? Karena kalau kalian sendiri pasti kalian jatuh dan gagal di tengah jalan. Saudara, di awal-awal kami diancam sama Tuhan. Siapapun yang berani menjauhkan diri dari sebuah unity, Tuhan berkata digebuk, dihabisi sama Tuhan. Saudara, dan hari-hari ini saya baca, saya berkata benar. Kalau saudara hari-hari ini mulai bilang, maleslah bergaul, maleslah kebaktian, saya bisa sendiri, itu awal engkau habis. Itu awal engkau membuang dirimu sendiri. Saya melihat saudara, beberapa teman-teman kami 12 anak naik ke puncak Gunung Salak. Saudara, di puncak Gunung Salak itu saudara semua roh banyak sekali ngumpul. Di situ ada kerajaan Hindu pertama. Di situ ada salah satu anaknya daripada Sunan Gunung Jati. Di situ ada ular, ada si kidul seringkali datang menunjukkan dirinya. Dan disitulah tempat Sukhoi jatuh, kalau saudara tahu. Dan setiap tahun ada pesawat yang jatuh saudara, walaupun kecil-kecil, dan hilang di situ. Setiap tahun ada orang pendaki gunung yang hilang saudara, dan sebenarnya tidak boleh didaki kalau musim hujan, karena kabut itu bisa menutup dan orang tersesat. Tapi waktu kami berdoa, Tuhan bilang naiki, taklukkan, karena itu adalah gunung yang menjadi sarang kuasa kegelapan. Saudara, dan 12 naik, iblis berusaha mengacau sedemikian rupa. Karena saudara, minuman dan makanan saudara tertinggal. Saudara, mereka bawa kompor buat masak di atas, kompornya kebawa, gasnya ketinggalan. Saudara, itu parah sekali, semuanya ketinggalan saudara ya. Sehingga ujungnya saudara, mereka benar-benar parah. Iblis mau habisi mereka.
Saudara, mereka karena tidak bawa kompor, akhirnya masak dengan parafim. Saudara tahu ya, parafim buat nari itu, saudara. Dan beberapa bilang sebenarnya itu bukan nasi, itu beras, saudara. Karena dengan parafim tidak bisa benar-benar matang, saudara. Terus kemudian saudara, air tinggal 6 botol, sedangkan mereka 12, saudara. Dan itu mereka berhemat sampai hanya minum dari sebotol aqua tutupnya, saudara. Saudara, dan iblis mau habisi mereka. Tapi saat itu saya melihat cuma satu yang membuat mereka sampai ke atas. Mereka satu keluarga. Mereka satu visi, satu tekad. Saudara, Tuhan bilang pada waktu mereka setiap kali ada yang habis, mereka nyanyi, mereka teriak, mereka gendong, mereka dorong, sampai kadang-kadang satu orang, saudara, didorong sama 3 orang dari belakang. Karena saudara, itu beberapa derajat, 60 derajat. Saudara, mereka satu dengan yang lain. Yang paling kuat justru yang paling belakang, nungguin satu demi satu naik. Dan waktu akhirnya mereka perang di sana, waktu hadirat Tuhan sampai datang menguasai, ada banyak kesaksian yang ajaib. Saya sungguh-sungguh rasakan malam itu, saya lihat tudung Tuhan menutupi mereka, dan mereka semua lihat. Saudara, walaupun mereka lihat dengan jelas tapak, jejak harimau dan sebagainya, sangat real. Tuhan bilang, selama mereka satu visi, satu keluarga, sampai ke puncak destiny. Tapi kalau mereka sendiri, tidak akan sampai. Dan hari ini, selama saudara ngerti, kita ini satu keluarga, kita ini satu tubuh, kita ini punya visi yang sama. Indonesia penuh kemuliaan. Kita ini satu, saudara, suku Batra, dan kita akan sama-sama menyambut Tuhan di awan-awan. Kalau saudara dengan sebelahmu, dengan saudaramu bisa ngerti ini, kita akan sampai. Pasti ada yang lemah, mari kita angkat. Pasti ada yang jatuh, mari kita topang. Hari-hari ini jangan saling menjauhi. Kalau ada kelemahan, bongkar sama-sama. Saudara hidup sama-sama. Saya bersyukur saya punya teman-teman yang ajaib, yang setiap kali saudara menguatkan saya, menegur saya, mengangkat saya. Dan saya berdoa, itu saudara lakukan. Saudara, hari ini saudara dapat kalender dari kami, Mahanaim. Saudara sudah terima? Satu keluarga satu. Yang Mahanaim jangan ambil sekarang, nanti ambil di Mahanaim. Yang AO juga jangan ambil di sekarang, ambil nanti di AO, saudara. Ini buat yang SHRK. Kalau saudara lihat, ini merupakan saudara semua tim kami tulis di situ. Kemudian nanti kalau saudara lihat perjalanan kita ke 33 provinsi tahun lalu, perjalanan kita ke 200 negara, kita coba sedikit banyak kita taruh di situ. Saudara, itu perjalanan sepanjang tahun lalu maupun yang akan kita hadapi tahun ini. Kenapa saya buat ini? Tiba-tiba Tuhan bilang, buat nak. Dan pada saat mereka melihatnya, biar mereka tahu kita ini punya visi sama-sama. Saudara, di paling akhir gambarnya semua Batra. Saya berharap setiap kali saudara ingat, saudara berkata kita satu visi, kita satu keluarga. Setiap kali saudara ingat, saya berharap saudara tumpang tangan dan berkata, masukkan aku Tuhan, tetap menjadi satu keluarga dan tidak terpisahkan. Mari kita nyanyi, kita mau berkata, Tuhan selidiki aku. Saudara, hari Sabtu ini jam 4 sore Hananel juga akan buat saudara buat acara.
Ya, Hananel akan buat acara judulnya Love Story. Saudara yang anak-anak muda boleh datang ke Sunter, ya, di Agung Timur. Nanti saudara dapat judulnya Love Story. Bawa teman-teman saudara yang belum percaya, supaya mereka menemukan cinta yang sesungguhnya. Saudara, Pak Petrus Hadi juga mengadakan peperangan rohani melawan antikris, saudara, di Eropa. Kalau saudara mau ikut, saudara daftar. Teman-teman kita besok semua akan pulang. Hari ini Pak Agung dan Lisa dan Sugi barusan yang pulang dari Amerika melawan antikris, saudara. Dan besok saudara yang dari Venezuela, yang dari Eropa, saudara yang dari Amerika, ajaib sekali kesaksian mereka. Mereka masuk sampai ke White House, mereka bertemu dengan Obama. Mereka yang di Venezuela, mereka habisi semua istana daripada si jahat, si Lucifer sendiri. Yang di Eropa saudara, mereka masuk ke semua istana, dari istana Perancis, istana Belanda saudara, istana Belgia saudara, istana di Jerman. Mereka habisi semuanya, karena inilah waktunya kekayaan bangsa-bangsa sedang masuk untuk anak-anak Tuhan. Tuhan belum berhenti dengan kita. Tuhan sedang mau bawa kita lebih dalam lagi. Tuhan sedang mau bawa kita lebih tinggi lagi. Tuhan sedang mau bawa kita terbang. Tapi sekali lagi, saudara harus sadar. Saudara, sekali lagi saya berkata sangat serius. Saudara, tempat ini seringkali sudah menjadi sangat-sangat saudara incaran dari si jahat. Saudara pulang, seringkali saudara diikuti oleh roh-roh jahat. Selama tidak ada celah, tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh saudara. Saudara, ada tembok berapi yang ajaib dalam hidupmu. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan dan lawan iblis. Tapi saudara, kalau ada akar kepahitan, ada akar kemarahan, ada akar kekhawatiran, ada akar saudara kebencian, itu bahaya. Mari saya minta kita semua nyanyi berkata, selidiki aku, selidiki aku, dan teriak minta akar itu dibakar habis oleh Tuhan. Kiarata shikirapa, lihat hatiku, Jesus. apakah ku sungguh Biar passion dan cinta itu membakar semua yang bukan dari Tuhan. dan menilai hidupku, Jesus. sembunyi bagimu, Selidiki aku, selidiki aku, beri cintamu yang membakar semuanya. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha jauh, Menilai
sepertinya. Saudara, engkau yang sadar akar itu ada, mari berdiri di hadapan Tuhan. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Engkau yang sadar sudah masuk akar itu. Tahirkan kami Tuhan. Tahirkan kami Tuhan. Jesus, tahirkan. Sambuti kami. Oh, setiap akar kebaikan, setiap akar kemarahan, setiap akar khawatir, setiap akar cinta akan uang. Oh, akar cinta akan uang. Cabut sampai ke akar-akarnya. Cabut sampai ke akar-akarnya. Cabut sampai ke akar-akarnya. Cabut, cabut, cabut. Cabut Tuhan. Ya rata api Tuhan menyala. Api Tuhan menyala. Operationnya, filmannya. Ya rata cabut, 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 cabut. Cabut, akhir. Cabut, 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 cabut. Cabut, 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 cabut. Ya rata cabut, 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 cabut. Setiap akar kami. Oh, kami mau percaya. Kami mau percaya. Kami mau, hatiku percaya. Kembalikan iman kami Tuhan. Kembalikan cinta kami. Oh, hatiku baca. Sungguh kembalikan cinta dan iman. Kami percaya. Sabun, sabun, Jesus, sekali lagi. Tiada cabut, cabut kalau bukan kau yang mencabut, kami tak bisa. Cabut Tuhan. Hatiku percaya. Tiada kasih. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Oh, kami lepaskan pedang berapi. Kami lepaskan. Kami lepaskan pedang. Hatiku Saya, hatiku percaya, hatiku percaya. dipotong. Dalam nama Yesus. Potong. Percaya. Semua yang bukan dari Tuhan Hatiku dicabut. percaya, Potong, potong, potong. hatiku percaya. Hatiku percaya. Habisi Tuhan. Yang bukan Yes, daripadamu, Lord. habisi. Hatiku percaya, hatiku Bersihkan, bersihkan. Kami lepaskan pedangmu. Kami lepaskan pedangmu. Kami lepaskan pedangmu.
you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Tetap berdiri sebentar saudara. 5 menit kita akan selesai. Saudara, hari-hari ini kalau Anda mendengar pesan seperti tadi, jangan sebagai tambahan informasi, tapi itu harus jadi bagian dalam kehidupan kita. Saya cerita satu bagian kecil dari apa yang kami lewati 1 minggu ini. Kami baru tiba dari Washington DC tadi siang. Ada hal yang kelihatannya sepele sekali. Kami bermalam 1 malam di Taipei semalam. Pagi ke airport, saya lihat cuacanya jelek sekali. Anginnya kenceng dan gelap sekali udaranya. Kalau Anda mau terbang, Anda melihat cuaca begitu nggak nyaman, saudara. Dan Tuhan berkata, perkatakan, perangi. Saya dengan Pak Sugi dan Bu Lisa, mereka juga terus memperkatakan. Pesawat kami terbang dengan sangat enak. Begitu terbang, saya tidur, saudara. Selesai doa, perkatakan, tidur. Dan nyaris panjang jalan tidak ada gejolak apapun. Mendarat sampai Jakarta tepat pada waktunya. Tapi begitu kami mendarat, saya baru mengerti ada pesawat lain yang jamnya mirip terbangnya. Delay 1 jam karena cuaca buruk di Taiwan. Seandainya itu geser sekian menit dan kita tidak mengerjakan yang Tuhan perintahkan, ya mundur sejam. Tapi sejam artinya buat saya itu banyak. Karena dari airport saya harus ke hotel, dari hotel mandi dulu baru ke sini. Dan itu artinya akan membuat semuanya jadi begitu mepet dan sangat tidak nyaman. Kadang-kadang ada hal kecil yang kita pikir sepele. Tuhan kalau berkata sesuatu, kerjakan. Sebelum kita selesai malam hari ini, besok yang lain-lain seberapa Tuhan mau saya cerita dengan saudara. Tapi ada yang mengganggu hati saya terus terang, saudara. Saya baca tadi ada Wahyu 6 dan Wahyu 9. Saudara ngerti nggak bedanya? Saudara, yang Wahyu 6 tadi yang dibacakan, itu kan penyesat, pakai kuda putih. Banyak orang berkata, oh sama, beda. Lihat deskripsinya itu beda. Tapi ini yang mengganggu hati saya. Dan saya tahu Tuhan suruh saya buat sesuatu. Saya mau kerjakan, saya tidak mau buat ini jadi hal yang, oh ini kebetulan Pak, jadi silahkan. Enggak. Kalau Anda memperhatikan di Wahyu pasal 6, penunggang kuda putih itu diberi mahkota. Dan kata mahkota itu dari kata Gerika Stefanos. Itu adalah mahkota kemenangan. Mahkota kemenangan. Stefanos itu mahkota kemenangan. Tapi kalau Anda baca di Wahyu pasal 9, itu bukan crown-nya, bukan Stefanos. Tapi digunakan kata diadem, itu artinya merupakan mahkota kerajaan. Hati saya terganggu sih. Tapi saya diingatkan Tuhan, selama ada minyak dan anggur, tidak akan disentuh. Sebelum kita selesai, tolong yang namanya Stefanos, Stephen, Stefani, Steve, tolong maju ke depan. Saya siapkan minyak dan anggur, saya mau urapi saudara. Tidak ada iblis yang boleh menyentuh hidup saudara. Tidak ada roh penyesat boleh masuk dalam kehidupan saudara. Amen. Setiap nama itu punya pengertian. Kalau saudara percaya itu, mari percaya dan bersyukur Tuhan akan proteksi kita. Pak, nama saya Budi, lain kali. Ini khusus hari ini yang ganggu hati saya. Yang namanya Stephen, Stefanus, Steve, siapapun yang Stefani, siapa lagi? Stefan, semua deh, ayo semua, cepetan saudara. Yang lain angkat tangan. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu, proteksi-Mu ajaib dalam hidup kami. Hambanya lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akan ada minyak dan anggur pada anak-anak-Mu ini. Tidak ada penyesatan apapun yang boleh menyentuh hidup mereka.
Kirashata karamata shekire kata soto koromo sekin. Mekete sokoro santa karalama santa karama. Dan dalam nama Tuhan Yesus, ada minyak dan anggur di kepalanya, ada minyak dan anggur di hidupnya. Minyak dan anggur dalam nama Yesus. Bapak berdoa minyak dan anggur, 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 minyak dan anggur. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarala santa karala sukorona mata karama. Ada minyak dan anggur di atas kepala, ada minyak dan anggur di atas kepala. Ada minyak dan anggur dalam nama Yesus. Ada minyak dan anggur dalam nama Yesus. Ada minyak dan anggur, ada minyak dan anggur. Kira syata karala masotor. Minyak dan anggur, ada minyak dan anggur. Dalam nama Yesus, kira hasokoronose. Minyak dan anggur, minyak dan anggur, minyak dan anggur, minyak dan anggur. Sekarala satakara sukoroma santa. Minyak dan anggur turun. Tidak ada penyesatan apapun yang boleh menyentuh mereka. Ini umat pilihan Tuhan. Tuhan yang pegang mereka. Selesai sampai garis akhir. Tidak ada kejatuhan. Tidak ada apapun yang bukan dari Tuhan boleh menyentuh hidup mereka. Hamba berdoa buat semua kami. Minyak dan anggur daripada Tuhan turun atas hidup kami. Kami terima, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima. Shekarara sokorona santa karala, mesinara hasoko. Dan Tuhan, Kau yang memproteksi anak-anak-Mu, mampukan kami jalan dalam kemenangan yang dari Tuhan. Tidak ada satupun roh yang boleh ikut kami lagi. Nyingkir semua dalam nama Yesus. Tuhan, beri kami kepekaan dan kesanggupan mengerjakan yang daripada-Mu. Kami mau terima Tuhan. Kami pulang dengan penyertaan daripada-Mu. Kami percaya besok Engkau beri kami yang ajaib, yang daripada-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata, Amin. sampai besok Tuhan.